Oke, selamat datang teman-teman. Hari ini saya mau ceritain project open source saya yang bakal saya launch. Ini udah saya kerjain selama 1 bulan, tapi kayaknya ya apa ya? Saya ngerjain tuh kayak nggak 1 bulan penuh, paling hanya beberapa hari karena kan di weekend ya sibuk dengan kerja. Jadi ini tukang ngoding. Judul projectnya adalah tukang ngoding, yang mana ini tuh tadinya adalah solusi yang saya bikin untuk ngoding dengan AI. Jadi selama ini saya tuh sering banget pakai Claude ya. Kalau teman-teman buka Claude.ai, ya kita tuh bisa uh, copy dan paste teks di sini, lalu kita minta si AI-nya misalnya benerin, tolong buat kodenya jadi lebih simpel atau saya mau nambah fitur baru dan segala macamnya. Cuman nggak enaknya kalau kayak gini kan kita eh, waktu kita banyak dihabiskan untuk copy dan paste kode kita kan. Nah, jadi idenya si tukang ngoding ini ya udah chatnya dipindahin di sini dan kita langsung apa ya, ngedit filenya di sini. Nah, sebagai contoh di sini saya punya komponen itu sidebar. Nah, katakanlah saya mau nambahin icon GitHub di sebelah teks tukang ngoding. So, kita bisa tolong tambahkan ikon GitHub di sebelah judul tukang ngoding, gitu kan ya. Kita bisa klik send, lalu nanti dia bakal ngedit. Nah, enaknya itu dia ngasih kodenya tuh full gitu ya. Kita bisa klik apply, kayak ini tuh kita hapus, lalu ini kita save gitu ya. Nah, kita lihat nih, dia terupdate ya. Karena ini tuh sebenarnya si tukang ngoding ngupdate codingannya sendiri pakai AI. Jadi dia hard reload, makanya tadi ketutup. Nah ini kita ngelihat ada ikon GitHub-nya udah ada. Kita juga bisa tekan Ctrl P atau Command P, bakal buka ini, buka dialog. Kita bisa ketik misalnya dia apa, sidebar. Eh, Terus ini kita ganti. Saya mau GitHub ikonnya di sebelah kanan teks tukang ngoding. Buat flag justify between gitu ya. Nah ini tuh ya apa ya? Kamu buka file, lalu kamu bisa chat dengan file itu dan minta AI-nya melakukan perubahan. Kita klik apply. Nah, ketika apply ini dia nggak langsung di-update filenya, jadi kita harus kayak di sini tuh ketik Ctrl S atau Command S untuk ngesimpan change-nya. Nah, ini kita lihat dia uh, jadi error kan. Jadi kenapa di sini ada putih? Nah, ini tuh mungkin karena flex grow. Eh, ya flex grow. No, it's not. Kita bisa. eh, nah ini Ctrl Z belum belum diimplementasikan. Untuk itu saya butuh ke Visual Studio Code, terus eh, open eh, tukang ngoding. Masih banyak hal yang perlu ditambahin ya di fiturnya itu. Jadi kita lihat di sini kayak eh, kita nggak bisa ngelihat apa namanya. Oh, ternyata ini tadi yang bikin dia putih gitu. Ya kita nggak bisa undo ya, cuman ternyata
Sama kayak di sini kan ada change ya, ada change. Oh ini nambahin file baru segala macam. Ini kan git change ya. Nah ini adalah fitur-fitur yang perlu ditambahkan. Jadi banyak hal yang belum ditambahkan. Cuman kayaknya saya mikir dirilis aja lah karena ini udah lama ngerjain terus. Sebenarnya saya udah pakai sendiri gitu. Nah mungkin itu sedikit ya. Ya untuk jadi saya mau nambahin fitur sidebar ini link ke GitHub-nya. Jadi eh, kita mau minta eh, mana tadi? Sidebar eh, eh, make the GitHub icon on its own tag with a link. Make it justify between button and link. Ya, gitu dia nambahinnya. Oh ya, dia udah nambahin ini bener. Lalu kalau kita apply, jadi harusnya ini tuh saya nambahin ini untuk biar kita bisa otomatis apply nge-save filenya, tapi saya belum implementasi itu. Jadi saat ini kita harus delete ini manually. Oke, sekarang kita punya link. Kalau kita klik, dia buka ke GitHub ya. Nah, Matrosit tukang ngoding ya ini. Update the link with jadi linknya diupdate gitu. Jadi saya tuh pengen nambahin juga ketika misalnya kita ngeblok ini muncul pop up, terus kita bisa ngeprompt di sini untuk ngubah gitu kan. Jadi otomatis perubahan langsung di editornya. Cuman kayak itu lumayan banyak yang harus dikerjain untuk implementasikan fitur itu. Sementara kita gini, jadi token usage-nya agak lumayan gitu. Oke. Kalau kita klik, oke, ini ya sudah nih nambahin fitur baru kita, jadi tukang ngoding ngupdate kodenya sendiri. Tapi goals dari aplikasi ini adalah kita bisa ngedit file lain. Nah untuk itu di sini ada setting. Sebagai contoh di sini saya ada project PDF pintar. Dia bakal update. Misalnya kalau saya reload, nah ini nih. Saya bisa buka segala macam gitu. Nah itu kita bisa edit di sini. Misalnya apa ya? Ya kayaknya kita udah sedikit udah kasih demonya. Ya ntar di sini kita bisa melakukan hal yang tadi. Cuman ada hal yang perlu saya kasih tahu juga. Teman-teman bisa apa ya? Ngupdate sistem prompt. Kalau sistem prompt mau diinin, lalu mau pakai Anthropic atau OpenAI gitu ya. Ya ini kebetulan ini saya pakai Anthropic ya, pakai OpenAI. Jadi bisa pakai dua LLM ini. Lalu sebenarnya di sini saya udah kasih ini juga ya. Kalian bisa set di env gitu. Nah ini tuh ya masalahnya adalah the way this app works, dia bakal bikin API yang bakal nge-fetch data-data files di dalam folder yang kalian set di root ini, project root folder kayak gitu ya. Nah ini recent project root folder ini kalau kalian mau rubah kayak misalnya ya di sini saya ada project time boxing gitu. Nah enaknya ini kalau kalian misalnya klik misalnya routes page that's failed. Nah ini kalian bakal lihat contact files. Kalau misalnya kalian open file lain lagi, active task gitu kan ya. Active task dia bakal nambah nih. Kalian bisa tambah lagi misalnya package select.
Jadi konteks ini sebagai konteks file. Dan ini LLM-nya Anthropic. Em, nah, habis itu kalian juga bisa create new file, apa file path-nya, lalu kontennya apa. Ya experience-nya masih belum begitu bagus. Kalian juga ya ini bisa update sistem prompt lewat sini. Lalu kalau misalnya saya ketik hi, saya bisa clear message ini kayak gitu. Terus ya itu kayaknya fiturnya baru itu ya. Dan ini kebetulan ini masih private ya. Ini bersama dengan video ini saya buat ini menjadi public. Jadi change the visibility, change to public. There you go. Make this repository public. Use password and okay, it's public now. Saya tambahin commit ya. Saya juga kepikiran untuk nambahin fitur untuk kita bisa commit lewat sini, nggak perlu buka kode editor gitu ya. Cuman saat ini add GitHub link in sidebar gitu ya. Oke. Nah, nanti di sini sudah ada instruksinya. Kalian git clone. Di sini ada env.example. Kalian set Anthropic API key dan current directory. Terus kalau mau nambahin fitur, ada bug, submit silahkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini saya pakai buat saya kerja. Dan oh ya, ini dibikin dengan Svelte ya. Kenapa pakai Svelte? Saya sebenarnya project ini tercipta karena saya pengen nyobain belajar Svelte. Kayak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya pernah nyoba Svelte. Cuman kayaknya saat itu banyak fitur-fitur yang belum ngebuat saya jadi nyaman. Dan sekarang itu kayaknya Svelte sudah ready lah untuk dipakai untuk apa ya, sebuah pilihan framework karena somehow ya ini tuh ketika saya ada project baru pakai Svelte terus pakai ini tuh kayak ngegenerate itu jadi lebih kayak sebagai contoh nih. Ini ada komponen, ada props, terus ada ini ya. Bayangin ini kalau misalnya ini di React, kita coba buka Claude ya. Kita minta Claude untuk merubah komponen jadi React. Jadi panjang banget kode yang di generate. Turn this Svelte component into React component. Misalnya ya. Kalau kalian lihat nanti dia codingannya bakal lebih panjang gitu. Kayak misalnya di sini cuma 29 line. Tapi kalau di React ada banyak banget noise gitu, kalau misalnya ini kita copy paste di sini ada berapanya? Ada berapa? 51 coba. 51 di compare dengan 29 lain itu kan sangat ini banget. Nah, itu. Jadi itu alasan saya pilih Svelte. Silakan dinikmati report bug atau request feature kalau kalian mau nambah fitur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share ya. Thank you.